Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, selamat datang kembali bersama channel ini. Apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan di sini kita sudah berada di jalur provinsi depan sirkuit Mandalika. Kita langsung saja melihat bagaimana terbarunya, apa saja segala kesibukan pengerjaan untuk persiapan menyambut MotoGP yang akan digelar pada tanggal 27 sampai 29 September 2024. Perawatannya rutin selalu dilakukan di area sirkuit Mandalika, baik di luar maupun dalam. Nampak di taman depan sirkuit sekarang ini terlihat selalu hijau dan asri ya, terjaga dan selalu terawat. Untuk area rumput maupun tanaman yang sudah ditanam beberapa tahun yang lalu kini sudah makin membesar. Dan terlihat hari ini sibuk sekali ya, pembersihan jalan dilakukan oleh teman kita dan penggalian drainase induk atau drainase besar sirkuit Mandalika digali supaya dalam kembali agar tidak dangkal untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya banjir dan ada genangan. Agar tidak terjadi seperti itu ya, terlihat alat berat sangat sibuk sekali ya melakukan penggalian drainase besar yang dangkal agar dalam kembali, agar tidak terjadi banjir dan genangan, agar tidak masuk air yang ada di drainase sini meluap ke sirkuit, agar tidak seperti itu. Dan pengecekan terus dilakukan ya di semua drainase, apakah drainase tersebut dangkal, nanti akan dilakukan untuk pengerjaan berikutnya. Pengerjaan ini secara bertahap-tahap ya, mulai dari sini dulu, setelah selesai di sini maka di situ juga akan dilakukan pengerjaan apa yang dilakukan saat ini. Jikalau ada drainase yang masih aman, dibiarkan teman-teman ya. Jadi diperiksa sedetail mungkin ya di semua area sirkuit Mandalika demi kelancaran dari balapan MotoGP 2024 dan balapan MotoGP di tahun-tahun berikutnya serta balapan internasional lainnya. Oke, dan kemudian itu di sini kita berada di area belakang pedok. Kita lihat apa saja hal terbaru yang dilakukan saat ini maupun hal baru yang ditampilkan untuk menyambut dari balapan MotoGP yang kita nantikan bersama. Inilah dia, kita coba terbang lebih rendah di area belakang pedok yang menggunakan rigid beton dan sudah banyak ya fasilitas dan sarana pendukung di sini sudah dibuat supaya lengkap teman-teman ya, dan tentunya semua rider dan para krunya aman dan nyaman dan serta yang lain-lain ya pengguna di area belakang pedok maupun di pedoknya. Inilah dia, nampak sekarang tenda mau akan siap didirikan karena sebentar lagi ada acara dari Yamaha Sunday Race dan ARRC Asia Road Racing Championship yang digelar di sirkuit Mandalika bulan ini. Dan sejumlah material didatangkan ya, seperti material tenda dan material panggung. Inilah dia, sudah ditiba, akan siap didirikan. Entah nanti sebagaimana megah atau mewahnya dari panggung yang akan menghiburkan dan memeriahkan dari acara yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, teman-teman. Dan di sisi lain juga ya, sirkuit Mandalika sebentar lagi akan dilakukan pengecatan ulang. Itu jadwalnya akan dilakukan pada bulan Agustus, serta penambahan atap tribun yang kini kita lihat terlalu pendek akan dibenahi untuk atapnya biar memanjang agar tidak kepanasan para penonton yang duduk yang paling depan ya, kita ketahui itu panas. Jadi nanti di MotoGP 2024 ya, untuk tribun A dan tribun B tidak kepanasan lagi untuk para penonton yang duduk di tribun tersebut. Serta pembangunan museum MotoGP seperti info yang kita dapatkan ya, menjelang MotoGP 2024 akan dibangunkan museum di sekitaran sirkuit Mandalika ini. Jadi itu merupakan museum pertama kali ya sirkuit mempunyai museum MotoGP, yakni sirkuit Mandalika yang punya teman-teman ya. Jadi satu-satunya sirkuit Mandalika yang punya museum MotoGP. Dan juga di kawasan Mandalika ya, untuk prasarana dan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika terus ditingkatkan ya, makin diperbanyak jumlah penginapan agar nanti teman-teman semua bisa pilih mana penginapan yang Anda mampu maupun Anda sukai. Jadi disediakan lengkap mulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas. Yang masih kurang penginapan akan terus ditambahkan supaya lebih banyak lagi jumlah penginapan, dan apa yang menjadi kekurangan lainnya untuk sarana pendukung sirkuit Mandalika ya akan dibangunkan, dan saat ini ada yang masih dalam on progress dan ada yang sudah jadi. Jadi sudah banyak hal-hal baru yang sudah jadi ya di sirkuit Mandalika, seperti area parkir dan juga
hotel sudah banyak, dan yang lain-lain yang kita tidak dapat sebut ya, banyak sekali. Teman-teman bisa lihat dari kamera udara ini bahwa selama beberapa tahun ya di kawasan Mandalika sudah menciptakan sirkuit Mandalika Internasional ini, dan yang lain-lain untuk sarana pendukung fasilitasnya seperti ini. Dan akan terus berbenah, tidak akan puas, tidak akan cukup sampai di sini, akan terus menampilkan hal-hal baik dan hal-hal terbaru untuk di tahun-tahun berikutnya. Karena event MotoGP ini akan terus digelar di sirkuit Mandalika di beberapa tahun ke depan, dan balapan internasional lainnya seperti balapan roda 4 saat ini menanti. Di tahun 2025 ada info balapan mobil GT World Challenge Asia akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, teman-teman ya, dan balapan internasional lainnya menanti selain MotoGP, tapi banyak balapan-balapan yang paling bergengsi lagi digelar di sirkuit Mandalika. Begitu sirkuit Mandalika terus berbenah, dilakukan perawatan, terus dilakukan penjagaan ya sedetail seketat mungkin, sehingga inilah dia kondisi terbaru sirkuit Mandalika. Untuk Tribun A, inilah dia di samping kita ini Tribun A yang akan segera dilakukan pembenahan untuk atapnya, yang mana kita lihat dari kamera udara ini memang atapnya pendek teman-teman ya, sehingga tidak mengenai kursi yang paling depan. Nah, otomatis yang depan akan kepanasan teman-teman ya, dengan harga yang sama juga teman-teman, agar sama rata semua dengan harga sekian ya. Semua para penonton yang booking Tribun A dan Tribun B merasa kepuasan dan kenyamanan yang sangat luar biasa ya, berbeda daripada tahun sebelumnya. Supaya kita harapkan para penonton nanti akan puas dan merasakan perbedaan atau perkembangan yang dilakukan, diupayakan oleh pihak pengelola ini teman-teman ya. Dan kini kita berada di tikungan ke-13 ya, terlihat satu rider pembalap berbakat Indonesia yang melintas di depan kita ini ya, karena beberapa hari lagi event ARC Asia Road Racing Championship, supaya ya rider Indonesia menampilkan yang terbaik pada ajang tersebut. Jadi menjelang balapan ARRC Asia Road Racing Championship, rider Indonesia ya berlatih terlebih dahulu. Ini merupakan bagian dari persiapan mereka ya, rider Indonesia, kebanggaan Indonesia yang akan bertanding ya, berlomba balapan di sirkuit Mandalika nanti pada bulan ini teman-teman ya, agar semua kita harapkan rider Indonesia naik podium 1 ya, kita harapkan seperti itu. Dan balapan tersebut sudah pernah digelar di sirkuit Mandalika. Ini adalah nanti akan menjadi kali kedua balapan Asia Road Racing Championship tersebut ya, mulai dari kelas 150cc, 250cc, 600cc hingga 1000cc yang akan diperlombakan di dalam ajang ARC tersebut. Di sirkuit Mandalika nanti akan menampilkan yang terbaik ya, untuk pembalap maupun sirkuitnya yang sangat indah sekali letaknya, sangat cocok berada di pinggir pantai dengan layout sirkuit Mandalika yang keren, cantik dan menantang sekali, yang memiliki 17 tikungan teman-teman ya. Inilah dia sirkuit Mandalika. Menjelang dari balapan MotoGP juga kita lihat untuk run off tikungan 10 dan 11 teman-teman ya, yang saat ini kelihatan pudar karena tahun lalu tidak dilakukan pengecetan berhubungnya waktu mepet. Jadi tikungan 16 dan 15 saja run off yang dilakukan pengecetan ya pada tahun lalu. Untuk tahun ini kita yakin dan optimis ya, run off tikungan ke-10 dan 11 akan dilakukan pengecetan. Seperti info yang kita sudah dapatkan, cat yang kelihatan pudar atau tidak bagus, kusam ya, akan dilakukan pengecatan ulang. Sementara cat yang kelihatan masih jelas atau bagus, tidak terkelupas, masih tetap memenuhi standar, itu dibiarkan saja karena sudah tetap memenuhi standar teman-teman ya. Jadi ini tidak ada keharusan yang harus dilakukan oleh MGPA ya, atau permintaan dari Dorna mau dicat mau tidak, itu sudah tetap memenuhi standar untuk sirkuit Mandalika bisa menggelar balapan MotoGP 2024 ini. Namun MGPA ya akan tetap melakukan pengecatan ulang terhadap kondisi dari trek sirkuit Mandalika, karena MGPA ya seperti Pak Priandi mengatakan, dia tidak mau sirkuit Mandalika ini ditontonkan oleh dunia kelihatan kusam atau kotor, agar kelihatan keren dan bersih dan semuanya pokoknya yang positif dan bagus ya ditampilkan di televisi internasional, karena semua dunia akan melihat fans MotoGP di dunia teman-teman ya. Jadi akan dilakukan pengecatan ya beberapa minggu lagi. Optimis di bulan Agustus akan dilakukan pengecatan ulang di sirkuit Mandalika agar nampak baru teman-teman ya. Dan serta tak lupa perawatan di areal rumput dalam sirkuit Mandalika, atau lebih jelasnya area rumput di pinggir trek ya. Terus dilakukan perawatan rutin, penyiraman di pagi, siang, sore
ya. Untuk sebagaimanapun nanti harus tampil hijau dan asri area rumput agar lebih beda tayangan dari tahun lalu yang kelihatan rumputnya kurang hijau. Jadi sekarang ini lebih hijau lagi untuk area rumput yang kita lihat di depan atau di bawah kita ini, seperti ini bentuknya sekarang. Namun masih terus diupayakan oleh para pekerja untuk menampilkan area rumput di sini ya kelihatan hijau dan asri, sembari nanti ada ya kelihatan cat yang baru ditambah dengan hijau dan asri area rumput, ditambah dengan bersihnya lintasan sirkuit Mandalika dan trek-trek yang lain dibersihkan semua, dirapikan untuk area gravelnya. Jadi semuanya tidak dibiarkan kotor atau tidak bagus. Pokoknya di tahun 2024 nanti bersih, kinclong, baru dan hijau dan asri. Walaupun musim panas, tapi itu tidak jadi masalah ya. Musim panas atau musim kering, yang penting pokoknya di dalam sirkuit intinya harus kelihatan hijau dan asri teman-teman ya.